Nah, halo dulu, halo. Halo, Iya, ya. saya Halo dari guys, ya. Halo teman-teman. Hari ini kita punya bincang-bincang bersama uh, Cilini dari Faith Edu di Jakarta ya, Ci ya, di PIK ya. ya, di Ya. Jakarta. Oke, Masih Ci. siang, masih pagi nih. Ferry udah malam ya, Ya, Fer? ini Ferry jam sebenarnya berapa, Fer? di sini jam 9 malam, tapi masih kayak jam 3 sore. Ada Masih. matahari ya di luar ya? Iya, lagi summer kan? Enggak, ya mulai ke summer sih, gitu. Hmm. So, Ya. Ci, kita boleh tanya-tanya ya, Ci ya. Soalnya Cici ini sebelumnya ya, kalau yang nggak tahu ya, Cici ini yang ngurusin kita waktu kita mau ke Kanada, gitu. Dari A sampai Z, Cici yang ngurusin. Pokoknya panjang ya, Ci ya, prosesnya. Hampir setahun ya, oh enggak ya, setahun lebih ya. Kita Desember ya, Fer? dari Desember, betul. Oh, Desember ya? Desember terus berangkatnya Desember, berarti udah setahun dah. Waduh, pusing dah itu kita ngurusinnya juga. Si Cici juga udah bolak-balik, Terus ya? nanya ini nanya itu lagi, pindah sekolah 3 kali. Waduh. Oke, Ci, mau tanya dulu nih, Ci, si Faith Edu ini tuh agent edukasi ke negara mana aja, Ci? Gitu, kalau boleh tahu. Oke, kalau Ngurusin studentnya tuh kemana aja gitu. sebenarnya Fit Edu itu head office-nya itu ada di Australia, di Sydney tepatnya. Oh, oke. Ya, awalnya memang hanya ngurusin orang-orang ke Australia sih. Oh, gitu. Ya. Belum Tapi merambah. karena peminat untuk ke negara lain memang tidak hanya Australia, walaupun mayoritasnya Australia. Jadi Oke. sejak beberapa, tepatnya udah kurang lebih 5-6 tahun yang lalu lah ya, orang udah mulai melirik Kanada. Iya. Iya, betul, betul. Pertama awalnya kan memang Kanada tuh kayaknya nggak gitu orang mau karena jauh satu, Ya. dingin kedua ya kan. Oh, Jadi ya. Pasti itu. orang Indonya juga dikit, dikit ya Fer. Iya, dikit banget sih. Di kota aku tuh udah cuma segelintir doang paling. Bisa dihitung pakai jari lah sih. Kayaknya. Ya, ya, ya. Nah, jadi akhirnya pada melirik juga nih akhirnya ya, karena juga Kanada itu katanya kan masih buka untuk migration ya. Jadi Oh, iya, iya. orang-orang yang hanya di Australia itu udah bertahun-tahun dan nggak dapat PR itu juga mereka udah cari negara lain deh gitu kan. Jadi akhirnya urusin dong ke Kanada gitu, atau Oh, iya, urusin iya. dong ke negara lain Nah, gitu. ya ini makanya kita mau ke Kanada nih gara-gara ini juga nih, guys. Masalah Karena PR-nya. mau migration juga ya. Benar-benar. Iya, dan memang student saya yang kebanyakan di Australia itu juga memang mereka juga tadinya mengharapkan bisa PR gitu kan. Ternyata jalurnya ke situ udah di close lama dan memang agak berat. Akhirnya ya Oke. udah kita mulai buka peluang lagi ke Kanada. Oke. Nah, iya, dan ternyata visanya Kanada itu kata orang susah, tapi enggak loh, menurut saya lebih susah Australia. Oh, gitu. Bisa Kanada. Iya, Oh, aku baru tahu. dan Aku pikir Kanada tuh susah tuh. Paling susah. Enggak ya? Malah enggak. Aussie yang lebih susah, Ci. Oh. Aussie itu detail banget, iya. Dan Kanada Ah. sebelumnya ya, sebelum-sebelumnya itu saya nggak pernah ada rejection loh Kanada, karena nggak tahu ya, Oh. karena kita udah biasa urus Aussie dan yang sangat detail. Hmm. Begitu ngurus Kanada tuh kayaknya yang Kanadanya tuh merasa oh detail gitu. Oh, Jadi ya. aja Jadi gitu. udah tahu lah ya, Ci ya. Mau nggak se-strict, berarti nggak se-strict Australia punya berarti gitu ya. Iya, iya, memang segitu. Tapi sejak Hmm. COVID kemarin kan Hmm. agak rame banget Agak kan susah. orang ke Kanada Iya. beralih tuh. Australia tutup, semuanya jadinya masuk ke Kanada. Iya. Nah, itu udah Kanada mulai selektif ya. Iya, benar. Benar banget. Ya, kita juga kena Iya, tuh. Ya, untungnya puji Tuhan kita loh. iya, iya, iya. Nah, selain Kanada, mungkin ada lagi negara-negara lain yang mungkin nggak terlihat juga, tapi saya juga ada urus. Cuman memang numbers-nya dikit, kayak UK, Amerika, New Amerika Zealand. tuh, New Zealand. Ya, Oh, oke. UK, ya, US sama New Zealand. Tapi ya, temen ya. aku juga ada yang di New Zealand sih. Cuman ya gitu,
Emang susah juga PR-nya, Ci, New Zealand tuh. New Zealand masih lebih open sih dibanding Aussie. Iya. Terus tapi ya itu susah cari kerja katanya. Lebih banyak domba ya katanya daripada orang. Oh iya, benar banget. Temen aku bilang gitu. Tapi ya Kalau di katanya, Alberta, lebih banyak salju daripada orang nggak? oh iya, banget sih. Kayak ibarat kata nih di sini tuh lebih banyak bebeknya biasanya. Lebih banyak bebeknya. Kalau lagi summer tuh bebek sama burung daripada Iya, orang. daripada orang ya. Ya Ya, gitu. tapi melihat kehidupan kali ini, so Ya, far enjoy ya kayaknya ya. puji Tuhan. Ya gitulah. Kita masih beradaptasi sih, Ci. Jadi Iya, ya jadi masih belajar mudah. banyak sih. Terus Fate Edu ini udah berdiri berapa lama, Ci? Kalau boleh tahu. Awalnya sih 2014. Oke. Dari Oh, bulan berarti udah Oktober 8 tahun ya, Ci ya. Lumayan lama ya. 8 ya. Ya, Saya nggak berasa 2014. loh, rasanya baru mulai ya. Enggak juga lah, Ci. 8 tahun mah udah lumayan cukup banyak pengalaman dong berarti, Ci. Ya enggak sih? Ya, banyak learning by doing juga ya. Jadi, Iya, sama ya kayak kita waktu ngurus di Alberta ini. iya, 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 iya. Sebenarnya start dari mau belajar lah ya. iya, Kalau nggak mau, benar-benar. ya nggak akan ada gitu. Nah, terus kalau misalnya aku mau ngurus ke Kanada nih, Ci ya, mau ngurus, kira-kira tuh prosesnya berapa lama sih, Ci, dari awal itu? Kalau proses buat ngurus visanya sampai itu, ngurus sekolahnya ya, sampai kita misalnya mau berangkat gitu berapa lama? Paling paling cepat lah istilahnya gitu, Ci. Dilihat Saya dari timeline sekarang gitu ya. timeline sekarang ya. Mm-mm. Aku tetap sih kalau misalnya orang mau ngurus visa Kanada, Mhm. aku selalu aware dan remind mereka tuh harus diurus visanya tuh 4 bulan sebelum Minimal 4. intake. Iya, Oh, itu iya. paling paling itu udah paling mepet Hmm. ya. Kalau bisa sih 6 bulan lah. Jadi kan kita bisa em, lebih rapi, Oh ya, lebih lebih ada waktu lah uh, buat ngurus ini itu ya, Ci ya. ya, dan kalau misalnya plan A nggak tercapai, masih ada plan B gitu kan. Nah, bener nih Misalnya kayak sekolah kita. A nggak dapat, sekolah B gitu. Iya. Jadi Iya kamu kayak udah kita. fair ya kan? Ah, banget banget. Banyak hal yang tidak eh, Ya terduga lah gitu. banyak faktor yang ya di luar kita lah ya istilahnya gitu ya, Ci ya. Oke, terus kalau misalnya itu dokumennya yang kita butuhin tuh apa aja sih, Ci? Kan selain tes bahasa Inggris kan, kalau sekarang kan kalau di Kanada kan dia bisa pakai TOEFL, IELTS sama Duolingo ya. Terus selain itu ijazah juga perlu berarti ya, Ci ya? Ya, ijazah. Ijazah. Ijazah kalau Kanada nih benar-benar harus ijazah SMA ya. Jadi jangan sampai hilang ijazah SMA. Kan kadang-kadang udah kuliah kan ijazah SMA-nya udah Iya, belepotan benar kemana benar benar. tahu. Ya kan? Kayak punya aku juga ijazahnya sih ada, tapi sekolahnya enggak ada. Iya, kadang sekolahnya bangkrut ya kan. Nah, ya makanya tuh ribet Jalannya dah. waktu. Iya, iya, iya. Kadang kalau udah mature student juga kan udah kerja berapa tahun kan ijazah SMA nggak diperhatikan juga gitu kan. Iya, Udah bener. pokoknya Untung untuk aja. apply kerja kan ijazah kuliah yang dipakai. Nah, Akhirnya iya makanya, Ci. mau apply kaget, aduh kemana nih hilang nih. Nah, iya banyak case-nya kayak gitu sih, Ci. Kayak udah nggak tahu di mana, udah kerja lama, udah ini udah. Kadang yang kuliah aja udah nggak dipikirin gitu loh, Ci. Gitu. Iya ya, udah Makanya. settle pekerjaannya. Apalagi kayak lu ya, Fer, lu udah bisnis lagi. Nggak Nah, ada iya itu sih. kemana lagi jasa lu disimpan-simpan ya. Nah, tapi untungnya kalau si papi emang kalau dokumen itu disimpan rapi gitu. Untungnya ya. Kalau aku kan orangnya kadang suka taruh sini, taruh situ. Kalau si papi kan rapi. Jadi udah disiapin satu map gitu, udah semuanya di situ. Tiap orang Oh, satu map, satu map. si papi atau si mami? Si papi kalau ngurusin dokumen tuh semua papi. Sampai Oh, dari kakak apa segala macam, si papi yang ngurusin. hebat-hebat. Biasanya Iya. perempuan ya yang telaten. Makanya emang itu taruh di map apa segala macam si papi yang ngurusin. Gitu. Nah, terus Iya. kalau ini kan beda ya, Ci ya. Kalau antara major student sama yang orang istilahnya
baru lulus SMA ya Ci ya. Biasanya susah gak sih? Maksudnya lebih susahan mature student apa sama aja gitu Ci? Buat goalnya. Susah mature student, apalagi bawa istri, bawa anak, ya kan. Itu Oh, iya. itu yang paling complicated sih. Kalau fresh graduate banget, itu enak banget. Dia mau pilih jurusan apapun, mau Oh iya iya. pindah-pindah pun, itu Lebih enak fleksibel ya. orangnya. Iya, memberikan. Oke. Nah, terus kalau misalnya buat mature student sama yang fresh graduate gitu, yang SMA gitu, buat kayak proof of fund-nya beda juga gak sih, Ci? Beda. Kalau proof of fund itu sebenarnya terikat dengan sekolah punya tuition fee ya. Oh, Ya, oke. pertama di situ, amat kota mana dia mau tinggal, living Oh, cost-nya kan living beda. cost-nya berarti ya, Ci ya? Ya. Cuman Ah, kalau saya lebih amannya, walaupun sekolahnya private school atau yang istilah tuition fee-nya murah banget, itu nggak ah, berarti kita harus turunin proof-nya kita gitu. Semakin tinggi proof-nya itu kan semakin bagus, ya kan? biar mereka Kalau semakin banget, percaya lah gitu ya. kalau saya suka advice minimal ya sekolah private ataupun publik itu kalau untuk satu orang aja itu minimal 500. 500. Iya, Waduh, berarti kita private school hoki itu. udah lebih Oke, lah. terus kalau misalnya kayak mature student, misalnya kayak dia istilahnya kayak kita gitu ya mau bawa anak sama istri gitu, itu kira-kira berapa Ci kalau minimal berarti? Kalau anak istri, satu anak satu istri ya, Masa dua istri Ci? Wah, gawat ini. itu juga nggak bakal approve kali ya kalau istri dua ya. Ya makanya. Pas ya, Pilih enam salah ratus satu. lima puluh sih oke sih minimal banget itu. Berapa Ci? Sorry. 650. Oh, Karena 650. tas kos Oh, itu tambah 6.000, tambah anak 3.000 per dependent. oh gitu. 100 lagi kan? Aha. Oke, berarti 150 tambahnya, berarti 650. Minimal ya, Ci, ya, minimal. Ya, kalau mau Lebih aman tinggi ya. lebih baik ya, lebih tinggi lebih baik. Ya, jangan kelihatannya mepet banget sama tuition fee plus living cost. Iya, Dikali makanya. dolar pas banget gitu. Oke, apalagi Kayaknya, kotanya kayak Toronto atau Vancouver ya, Ci ya. ya itu living Itu kan cost-nya kan. mahal ya living cost-nya. Iya. Hmm, Karena yang kemarin aja si Willy aja itu nyari nyari apa? Nyari apartemen mahal, Ci. Satu iya. bedroom aja hampir 1.500. Oh ya? Iya. Itu gede Studio, kali dia oh, ya. enggak studio, Ci. Studio Oh, seribu lima studio ratus. apartemen ya. Iya, mahal banget. Oh, iya. Kita Iyalah, kita ngambil sendiri sih nggak di-share ya. makanya. Jadi Kalau ya, di Vancouver itu memang apartemen tuh mahal, lebih murah share begitu. ya share room biasanya 600, 700 gitu Ya, bisa. kalau summer ini saya ada pas kebetulan ada student berangkat kemarin Mhm. 800. Oh, oke. Ya, Ya, murah sih itu. Ya lumayan lah sih. lumayan lah. Heeh. Terus kalau misalnya, nah ini nih Ci, bagian orang nih, biasanya mau paling pengen tahu nih, biasa fee-nya itu berapa sih Ci buat si Faith Edu ini, buat ngurusin ke Kanada ya Ci ya, gitu ya. Itu fee agentnya berapa Ci, kalau boleh tahu? Kalau fee agentnya sekarang saya pukul rata ya, soalnya kalau sebelumnya waktu ngurusin ferry itu Nah, kita ada nanti translate berapa, hitungin Fer nih translate berapa nih oh iya Fer. iya, heeh. Nanti kirim dokumen nih courier free berapa nih gitu Oh kan. iya, heeh. Jadi itu kayaknya mondar mandir nagih uang. Jadi Ya, sekarang jadi udah, untuk memudahkan sekarang ini saya pukul rata untuk pengurusan student visa eh, baik dia spouse ataupun single itu iya, kita udah ratakan itu 1.000 itu udah $1.000. include. Oke. Itu udah include visanya, government fee, biometric fee, Mhm. translate fee, courier Translate. fee, udahlah semua pokoknya tahu beres deh gitu. Itu mau mau single maupun udah keluarga itu harganya segitu, Ci? Nah, karena single itu courier fee dan biometriknya pasti ada potongan, itu biasanya single saya ada potong single Ah, ya, 800 doang, 800 dolar. oke oke. Jadi kalau kalau family itu 1.000 udah, Oke, karena pokoknya dokumennya. maksimal 1.000 lah ya, Ci ya?
Maksimal Iya, 1.000 iya. dolar. Oke. Oh, iya. Oke, oke. Soalnya yang kemarin ya juga ya gitulah. Berarti tapi exclude ini ya, Ci ya? Juga sih kalau saya hitung Ya, teh. ya makanya. Emang bener sih. Aku waktu itu Dan hitungnya emang segitu juga. kurir fee itu waktu zaman Ferry kan 160 ribu ya. Ya udah Dia termasuk. naik terus 6 bulan naik. Iya ya. Kemarin juga Tiap bilang tahun naik. naik. Naik emang. Iya, sekarang udah hampir 210 ribu Iya. per Berarti kepala. tapi itu belum termasuk medical check up ya sih. Kalau medical check up kita bayar sendiri berarti kan ya. Iya, belum. Oke, oke, oke. Iya. Ya udah berarti ya lumayan sih ya. Soalnya banyak yang tanya juga waktu kemarin tuh ya prosesnya berapa lama di sekolahnya. Soalnya kan ya mereka ya mau cepat gitu kan Ci ya. Tapi kan prosesnya kalau yang namanya ngurus sekolah ke luar negeri kan nggak bisa cepat ya Ci ya. Ya nggak sih? Ya, ya. Kita sih juga mau cepet ya, cuman nanti Iya. kendalanya ada aja sih yang kita tidak tahu gitu. Apalagi yang waktu kita udah submit visa tuh, wah udah paling deg-degan deh itu dah. Kata Firdi itu udah rajanya katanya. Oh iya, waktu Kalau itu main kita game itu nungguin saya kan, nggak iya. ya. Pergi kemana Virgi? Kerja? Kerja, pergi kerja. Oh, malam ya? Malam baru pulang? Iya, night shift kan. Night Oh, shift. I see. Sampai jam berapa ini? Start kerjanya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Oh iya? Iya, Oh, 8 jam. hebat ya. Kan kita mau nggak mau kan. Tadinya mah kalau aku kerja malam itu nggak masalah. Cuman kan karena aku yang sekolah, jadi mau nggak mau dia yang kerja malam. Tuh. Karena Oh, kan oke. nungguin si Tania juga kan, nggak ada yang jagain dia di rumah kan gitu. Jadi kadang tuh, nah kayak besok nih, kan dia pulang nih jam 6. Aku tuh nanti dia pulang, aku langsung berangkat. Soalnya aku Oh, kerja jam 7 gitu. oke. Terus gak Jadi tidur dong back to back. Tanianya? Tanianya ya pasti masih tidur. Dia kan bangun siang. Jadi ya udah, untungnya sih. Tapi nanti kalau dia udah mulai sekolah September, ya nanti mau ganti cari istilahnya shift yang siang mungkin gitu. Gitu. Oh, I see. Iya. Ya, Tapi kalau night shift enaknya bayarannya lebih gede gitu. ya. Double ya. Next Nggak shift itu double sih, dia Ci. di bagian mana Soalnya kan tuh, Fer? Di apa? gudang ya? Hah? Naik shift-nya ngapain? Jam 10 itu Jadi kerja baker. apa? Jadi baker, Ci, buat di Tim Oh, Horton. oh iya. Mm-mm. Kalau nyari Oh, uang mah enakan di Aussie, Ci. Bayarannya gede banget misalnya. benar, benar, benar. Iya kan? Makanya saya bingung tadi kok ganti baju keluar. Iya, kerja, kerja. Iya, iya. Soalnya di sini bayarannya UMR-nya cuma 15-an gitu. Kalau di Aussie kan 20 lebih ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Di sana 15-an fair Bogi. Iya, 20. 15. Nah, terus Oki mau tanya nih, kalau istilahnya waktu yang pas nih, Ci. Waktu yang pas kalau mau apply sekolah tuh sebenarnya kapan sih, Ci? Maksudnya buat terms yang mana gitu. Gitu. Terms Kira-kira yang waktu yang mana? tepat. Ada sih ya. Kalau Yang Pak Cici paling rame tuh di bulan apa, Ci? Kalau boleh tahu. hmm, Spring sama summer atau fall gitu atau winter? aku malah nggak ngelistin ya mana yang lebih rame di bulan apa ya. Sekarang ini kan lagi ngerjain yang untuk winter ya, Hmm. tahun depan. Ah. Karena yang untuk fall ini udah kelar, udah harus kelar. Oh gitu. Udah Oh sampai iya sih, fall itu berangkat September berangkat. ya, udah tinggal 4 bulan lagi ya. Oh, berarti Iya, lagi ngejar yang winter sekarang gitu. udah masukin semua. Jadi next-nya ini lagi ngerjainnya yang winter dan Hmm. kayaknya nggak sama sih fair, nggak selalu sama sih. Maksudnya tahun ini mungkin winter lebih banyak, tahun depan mungkin fall lebih banyak gitu. Oh, oke, oke. Hmm, Tergantung lah ya, Ci ya. ya, Nah, terus aku ya. mau tanya nih, Ci. Lebih cepetan mana proses visanya, si Kanada atau si Aussie, Ci? Kalau proses Saat visanya. ini, Kalau saat ini hampir sama. Kalau dulu Aussie cuma 2 minggu dan Kanada itu cuma 1 minggu Hah? setelah
biometrik. Oh, biometrik ya, ya. Setelah biometrik. Ya. Oh, Sekarang Kanada juga lama, bisa 2 bulan. wow, iya sih. Dan Aussie juga bisa 2 bulan. Iya. Tapi kalau menurut Cici, Aussie itu kalau kita ambil sekolah yang kayak public school itu yang kayak di Kanada itu cepat banget masih. Yang private ya? Yang public ya? Oh, yang public ya, bukan yang private. Ya, kalau yang private-nya itu yang dia agak lama. Nah, sedangkan kalau Kanada dia enggak. Ya, memang public atau private memang Sama tergantung aja waktunya ya. masuk. Ya, kalau masukin dokumennya telat ya memang diukurnya dari segitu dan pokoknya dari tanggal kita masukin dokumen itu udah. Dan bagaimana kita tuh biometriknya gitu, bukan cuma dokumen. Kalau kita masukin dokumen tapi biometriknya lama, ya enggak bakal diproses cepat juga. Berarti kalau setelah kita masukin submit dokumen nih, Ci, dari submit dokumen ke biometrik itu berapa lama, Ci? Submit dokumen itu 2 hari udah dipanggil biometrik sih. Oh, cepet ya. Berarti kita kalau submit biometrik udah keluar, kita langsung buru-buru biometrik berarti ya, Ci ya? Ya, itu dia kan kerjanya lebih cepat. Tapi kalau kita masih tunggu lagi, apalagi ada kendala lagi. Ya, istilahnya kan misalnya dia tinggalnya jauh lah, apalah gitu kan. Iya. Itu kan dari faktor kita gitu kan, harus datang ke Jakarta atau ke Bali. Nah, apalagi yang di luar pulau ya, Ci. Waduh, itu pusing banget. Harus range tempat tinggal ya kan. Oh, oke. Terus dari biometrik kita nunggu sekitar kurang lebih 2 bulan, gitu. Iya. Itu 2 bulan dipanggil medical check up apa sudah medical check up? Maksudnya apa antara itu atau gimana, Ci? 2 bulan itu dari kadang kalau orang luar daerah itu dia langsung medical sih, Fer. Oh, dia udah biometrik sama medical langsung. Biometrik, besoknya medical. Terus hasil medicalnya udah komplit sama biometrik, ya itu masih nunggu 2 bulan. Oh, tapi berarti kalau misalnya nggak mau medical, biometrik aja terus nungguin, itu kurang lebih sebulan setengah lah. Itu dia kalau memang akan approve itu dia 1,5 bulan itu udah panggil medical. Nah itu, makanya kemarin kita maunya medical belakangan tuh biar itu. Nah, ya itu dilema juga. Kadang kalau Aussie ya, mereka boleh tuh medical belakangan karena mereka itu nggak ada biometrik. Tapi kalau Kanada, karena student luar pulaunya itu harus datang ke Jakarta untuk biometrik, jadi mereka sekalian. Kadang dilakukannya juga daripada pulang lagi, nanti kalau panggilan datang lagi, ongkos tiket kan. Iya, benar-benar. Tempat tinggal, jadi langsung medical check up saat itu. Medical check up-nya tuh cuma 2 tempat ya, Ci? Di Indonesia tuh? Kanada itu cuma 1 malah. 1 ya, yang di Bintaro itu ya? Iya. Oh. Kalau Jakarta. Oke. Wah, ini ribet juga ya. Sebenarnya makanya aku pikir Kanada ribet, tapi ya begitu. Cuman makan waktu doang sih ya, kalau Kanada tuh ya sebenarnya. Iya. Prosesnya. Penting kalau udah tahu, enak sih ngerjainnya kan. Jadi nggak ada yang keteteran, ketinggalan gitu. Iya. Dokumen ketinggalan itu kan repot lagi menyusulnya. Iya, makanya. Jadi oke. Berarti so far nih berarti lebih kayak tahun ini ya, Ci ya. Lebih banyak yang ke Aussie atau yang ke Kanada nih, Ci? Kalau boleh tahu. Ini udah back to normal, open semua, tetap banyak yang ke Aussie. Tuh, makanya mau yang cepet mah ke Aussie aja. Ya, kalau Aussie tuh mungkin ya lebih ke yang kayak masih muda-muda banget, fresh graduate ya. Pengen yang masih bocil-bocil ya, Ci. Nah, tapi kalau udah berjalan waktu, mereka sendiri akan sadar sendiri, oh, gua di sini tuh nggak bisa long term gitu kalau nggak ada preparation yang lebih mateng. Iya, cari-cari duit, kadang karena duitnya gampang juga habisnya gampang sih, Fer. Oh iya, benar sih, benar. Jadi mereka mikir besok bisa kerja. Student Cici yang di Kanada sama di Aussie bisa kelihatan banget bedanya. Jadi mereka tuh udah cara mereka spend duit juga udah berbeda gitu. Pada saat mereka pulang, kayak kemarin saya meet up juga sama student saya baru balik dari Kanada. Dia tuh udah berbeda gitu dari student lain yang pulang dari Aussie. Dari cara kita jangan gini deh, gini gitu kan, lebih. Iya sih, make sense sih. Lebih bisa manage uang ya.
Iya, iya. Dan Benar-benar. plannya itu kayaknya udah lebih mateng lah untuk dia punya future gitu. Soalnya soalnya hidup di Kanada tuh emang istilahnya ya lebih keras gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. ya enak sih enak, cuman kita benar-benar harus istilahnya dari diri kita sendiri yang mau mau improve gitu loh, mau berjuang gitu sih. Kalau menurut Iya. aku ya Ci ya. Jadi Biaya kayak kita hidup kerja, kalian gimana, Fer? Biaya hidup kalian sama biaya income yang dihasilkan? ya puji Tuhan sih karena si Virgita itu kerja full time, jadi ya kita so far sih masih ke cover lah Ci. Tapi kan kita ada lebih ada, tapi kan kita lebihnya ini kita mau buat bayar uang sekolah gitu. Jadi Jadi ya so far so penghasilannya good. sudah bisa buat biaya hidup plus uang sekolah. Bisa Iya semua. betul, bisa. Good. Hebat. Soalnya kita kan kerjanya berdua kan. Kalau cuman sendiri mah berat sih, Ci. Apalagi kayak si Willy ya yang di Vancouver kan dia kerja sambil sekolah kan. Nah, untungnya dia udah PR sekarang. Wah, itu sih enak sih dia sekarang. Ya. Terus dia nanti November mau pulang katanya. Nah, Oh, karena dia udah dapat kartu PR-nya kan. udah keluar? Udah. Udah ya? Kayaknya, ya bulan lalu gitu. Ya 3 minggu yang lalu lah, Ci. Udah keluar Hmm. kan. Udah booking, kayaknya udah booking penerbangan juga pulang. Gitu. Oh, iya, iya. Udah diajak Zoom juga belum si Willy? Belum, aku tuh mau tanya-tanya tentang PR-nya dia, tapi dianya bilang nggak mau, malu katanya. Susah dah. Jadi ya udahlah, mungkin next time Dia aja. berbagi proses dia ngurus PR-nya. Nah, dia bilang katanya nggak tahu, pokoknya ngurusin aja udah gitu. Orangnya emang begitu sih. Udah orangnya mah dia gitu, makanya ya udah. Iya, iya. So ya paling gitu aja sih, Ci. So far sih baru ya pertanyaannya gitu aja. Ya paling gitu aja dulu ya. Nanti Iya, next iya. time Thank you banget, kalau ada Ferry. part 2. Diajak join. Ya nanti aku mau ajak si Willy join. Biar Bagus tuh. Banyak yang mau dengar juga iya prosesnya. pastilah Ci, pasti. Makanya aku dari awal dengar dia ngomong kayak gitu kan, wah ini boleh nih buat info buat yang lain gitu loh. Iya, iya. Gitu. Dan dia termasuk cepat. Banget, cepet banget malah. Ci. Iya, Dalam 2 tahun udah PR tuh cepet banget. iya. Hanya itu Makanya. 3-4 tahun ya. Iya Paling makanya. cepat. Karena paling cepat tuh 3-4 tahun gitu. Karena kan kita sekolah. Dia aja belum lulus sekolah udah PR, Ci. Iya, Makanya. makanya. Itu Ya bagus kan? banget tuh dia sharing. Nanti Cici itu deh paksa dia juga. Iya. Biar Ayo, orang Pak. makin semangat. Iya, Biar benar. semangat ke Kanada. Biar Kanada makin rame juga ya. Iya. Ya udah paling gitu aja Ci. Oke, Thank you thank you, banget Fer. buat waktunya. Ya, Ya, nanti sama-sama. kita ya kontak personnya Faith Edu nih nanti kita lampirin di bawah. Jangan lupa buat like and subscribe. Thank you banget yang buat udah nonton. Thank you buat Cici udah ngeluangin waktunya nih. Ferry, iya nih. Ya. Untuk Oke, Ferry Ci. apa sih enggak? Oke. Alright. So, mungkin gitu aja guys. Thank you sekali lagi, thank you banget. Mungkin kita sudahi dulu videonya. See you guys in the next video. Thank you.